Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, puji serta syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruahkan nikmat pada kita semuanya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat pada kita, kita dapat mensyukurinya, dan semua amal yang kita lakukan berupa ibadah mahdhah dan ibadah-ibadah yang lainnya tercatat semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah pula bahwa kita sekarang tengah berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang nyata bagi segenap umat manusia, bil khusus orang-orang yang beriman. Semoga dengan kita berada dalam bulan Ramadan ini, berulang kali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, mudah-mudahan kita semakin bisa meningkatkan kesabaran di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, bulan Ramadan ini oleh Nabi Muhammad SAW pun dinamakan, salah satu namanya adalah bulan sabar. Wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Dan dia ini, bulan Ramadan, juga disebut dengan bulan kesabaran. Dan kesabaran itu tempat kembalinya adalah surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa sekali lagi membina dan meningkatkan kesabaran kita, terlebih dalam sabar menghadapi hukum-hukum Allah. Permasalahan sabar ini para ikhwan dan akhwat ada beberapa macam. Di antaranya sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana dalam salah satu ayat, tepatnya surat Luqman ayat 17.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Salah satu nasihat Luqmanul Hakim pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis salata, dirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, lakukanlah amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan hendaklah sabar kalian atau sabar kamu di dalam menghadapi musibah atau ujian yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, karena sungguhnya demikian itu adalah urusan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat hamba Allah rahimakumullah, ada lagi sabar di dalam menghadapi cemoohan, ucapan-ucapan sinis, sindiran-sindiran yang dilakukan oleh orang-orang yang dengki kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman. Ada banyak ayat dalam Al-Quran, diantaranya fasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Maka bersabarlah kalian terhadap apa yang mereka ucapkan. Bersabarlah kalian terhadap kata-kata cemoohan, ya, sindiran dan ucapan-ucapan yang buat tersinggung, yang buat sakit hati dari mereka. Wahjurhum hajran jamila, dan berpalinglah dari mereka dengan berpaling yang baik, berpaling yang tidak membuat satu sama lain saling bersinggungan, ya, atau saling membuat hal-hal yang menjadi semakin meruncing. Jadi itulah akhlak daripada orang-orang yang beriman dan membina kesabarannya. Pada kesempatan sore hari menjelang iftar di bulan Ramadan ini, maka salah satu sisi sabar yang ingin kami pertegas adalah sabar di dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan surah Al-Insan, surat Ad-Dahr, dimulai dari ayat 23 sampai akhir surah. Maka yang ingin kami sampaikan ini sebagai dasar pembicaraan dalam masalah sabar menghadapi hukum Allah Subhanahu wa taala ini, dimulai dari ayat 23 dan ditambah dengan ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kepada engkau Muhammad Al-Quran dengan turun yang sungguh-sungguh untuk menjadi pedoman hidup, untuk menjadi petunjuk bagi segenap alam ini. Jadi kalimatnya tanzila, dengan turun yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Jadi Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini sungguh-sungguh berbobot, sungguh-sungguh punya nilai yang tinggi untuk mengatur, untuk membina kehidupan manusia supaya menjadi kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan beri balasan kepada mereka, orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Maka ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya, ya, ayat yang ke-24, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu, bersabarlah kalian semua
terhadap hukum Tuhanmu, hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' minhum asiman aw kafura, dan jangan kalian mentaati, jangan kalian mematuhi, jangan kalian mengikuti ya orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dan orang-orang yang senantiasa mengingkari akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kembali kepada persoalan sabar, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pernyataan di dalam salah satu ayat Al-Qur'an bahwa untuk memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melewati sabar dan salat. Sebagaimana Allah nyatakan dalam suratul Baqarah, surat kedua, ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan hendaklah meminta pertolongan dengan cara sabar dan cara salat. Dengan sabar dan salat. Karena sungguhnya keduanya, yakni sabar dan salat itu sungguh-sungguh berat. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Betapapun nih kita biasa melaksanakan saum Ramadan nih para hamba Allah, ikhwan dan akhwat, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya saum pun ini adalah syariat yang berat, sebagaimana juga syariat salat. Karena bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja para ikhwan akhwat dalam saum ini, juga kita menahan segala nafsu-nafsu yang lain. Ya, terutama nafsu ingin melaksanakan hukum berdasarkan hawa nafsu kita. Selain yang secara jelas dilarang Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan adalah memperturutkan nafsu biologis manusia dalam berhubungan suami istri. Karena itulah Allah tetapkan lewat Rasulullah SAW ya, kalimat bahwasanya orang yang batal saumnya karena menyalurkan selera atau nafsu secara biologisnya, meski itu pada yang halal, maka berat kafaratnya. Yaitu kafarat yang pertama adalah apabila dia sanggup harus memerdekakan budak, seorang budak. Apabila tidak sanggup memerdekakan budak, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka dia harus memberi makan 60 fakir miskin. Begitu beratnya hukuman ya, hukuman istilahnya adalah membayar kafarat, denda, dengan melakukan perbuatan yang halal, tapi karena dilarang dilakukan dalam siang hari bulan Ramadan. Nah itu, apatah lagi terkait dengan melanggar hukum yang Allah sudah tetapkan, diwajibkan, disyariatkan, tapi tidak mau ditunaikan oleh manusia. Seperti apa itu? Ini berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 45 tadi. Maka penjelasan orang yang khusyuk itu ada pada ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang senantiasa mereka itu merasa liqa dengan Rabbnya, jumpa dengan Rabbnya Allah SWT. Artinya khusyuk hatinya dalam ibadah kepada Allah SWT. Ini adalah merupakan kalimat ihsan yang diterapkan oleh orang-orang yang beriman, yang mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan tadi.
Jadi relevan dengan makna ihsan yang ketika malaikat Jibril yang menyerupakan diri dengan manusia lalu hadir berhadapan duduknya dengan Rasulullah SAW, lalu menanyakan salah satu dari pertanyaannya, akhbirni anil ihsan, jelaskan kepada aku Muhammad apa itu ihsan. Maka Rasulullah menjawab, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau mengibadati Allah seakan engkau melihat Allah. Manakala engkau tidak dapat melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah telah melihat engkau. Itulah hati orang yang khusyuk. Jadi bagian pertama adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang kedua wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah SWT. Dan dalam hal kembali kepada Allah SWT ini, para ikhwan akhwat rahimakumullah, ini perlu kita mempertanggungjawabkan segala apa yang telah datang dari Allah SWT untuk ditegakkan. Sebagaimana kita menegakkan salat atas perintah Allah, wa qimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Tentu ini kita mafhum, kita fahami bahwasanya perintah Allah SWT harus dan wajib kita tegakkan, perintah salat dan zakat. Seperti halnya kita melaksanakan saum Ramadan, karena ayatnya jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari sini para ikhwan, kita ingin mengungkap kenapa terjadi hukum Allah Subhanahu wa taala ini seakan tidak ada daya upaya bagi kita orang-orang Islam di Indonesia ini, terutama muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang setiap tahun ditempa Allah Subhanahu wa taala kesabarannya untuk menghadapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita mulai tentang hukum Allah yang seakan-akan, bahkan boleh dikatakan tidak bisa kita tegakkan. Nih, apa kendalanya para ikhwan akhwat rahimakumullah? Ayat 183 coba kita buka dalam surah Al-Baqarah itu. Itu melandasi wajibnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita mundur beberapa ayat lagi, ayat 178. Coba kita simak, kita perhatikan. Kalimat yang hampir sama, bahkan seruan awalnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Yang satu kutiba alaikumus siyamu. Ya kan? Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan qisas dalam perkara pembunuhan. Apa lanjutan ayatnya? Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, dan seterusnya ayat ila akhiril ayat. Orang merdeka padanannya dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Apa lanjutannya Mas Yanto? Wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni. Apa itu udhun? Yaitu telinga. Kalau ada orang yang menggigit sampai putus telinga orang, maka kisosnya digigit sampai putus telinganya. Ada orang yang pakai martil, dipukulnya mulut temannya sampai putus, patah giginya. Kisosnya sampai patah giginya. Nah, seperti itu. Itu satu hukum Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditegakkan. Kenapa ini? Kendalanya apa? Padahal ayatnya ada dalam surat yang sama. Jelas. Ya. Ini hati kita yang tidak khusyuk pada Allah, atau keimanan kita yang
tidak bisa terdidik dengan baik dalam bulan Ramadan ini? Mari kita masing-masing jawab. Yang kedua, coba kita buka tentang hukum had, hukum bagi orang-orang yang melakukan pencurian. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-38. Coba sama-sama kita lihat. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan keduanya sebagai balasan bagi perbuatan maksiat mereka itu. Nakala minallah, itulah hukuman dari Allah SWT. Ya, itu ya artinya, itulah hukuman dari Allah SWT. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Para ikhwan akhwat perhatikan, ini hukum ini terkendala tidak di dalam pelaksanaannya? Ya, terkendala. Ya, padahal adanya di ayat Al-Quran yang sama, di surah Al-Maidah ayat 38. Iya kan? Yang ayat 51, Allah SWT melarang orang beriman untuk mengambil sebagai pemimpin orang-orang yang kafir. Jelas dibela sungguh-sungguh oleh orang beriman, jelas itu, ya kan? Kenapa ayat ini tutup mata? Kita dibina di tempat Allah SWT. Jangan dikira Allah turunkan Al-Quran dimain-main. Wahyu Allah. Tadi di awal sudah dibuka dengan bacaan surat Al-Insan ayat yang ke-23 tadi. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami telah menurunkan ayat Al-Quran kepadamu Muhammad tanzila, berupa turun yang sungguh-sungguh, turun yang sebenarnya. Jadi Allah dalam buat aturan itu bukan sesuatu yang main-main. Ingat itu. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kalian semua terhadap hukum Tuhanmu. Memang lafaz di situ dhamirnya adalah tunggal, ya kan? Satu orang. Fasbir li hukmi rabbik. Untuk Nabi Muhammad SAW, sabarlah kamu terhadap hukum Tuhanmu, hukum Allah SWT. Tapi pada hakikinya terkena kepada semuanya, semua umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Wala tuti' minhum athiman au kafura. Jangan kamu patuh tunduk saja kepada orang yang senantiasa ingin berbuat dosa. Jadi siapa yang menolak itu kalau bukan orang yang tetap ingin berbuat dosa, tetap ingin mencuri, dia takut dengan hukum Allah. Akhirnya dikatakan ini hukum ini di luar batas perikemanusiaan. Iya kan? Tadi ayat 100 berapa tadi? 78 ya, surah Al-Baqarah. Ditanggapi secara skeptis juga oleh orang-orang di dunia ini, ya kan, manusia pada umumnya. Wah, nggak sesuai perikemanusiaan. Orang membunuh kok dibunuh katanya. Lah terus orang yang membunuh tadi berperikemanusiaan nggak dia itu? Dilihat dari sudut perikemanusiaan, orang membunuh pertama tadi berperikemanusiaan apa tidak? Jadi ini mestinya harus kita dalam berdakwah itu satu paket. Memang perintahnya berdakwalah, ajaklah orang ke dalam Islam ini kepada jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau sampai pada puncaknya harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat, debat dengan cara yang baik. Sodorkan ini dalil dari Allah SWT. Sebab nanti kalau kita tidak melaksanakan hukum Allah SWT, pertanggungjawabannya berat di sisi Allah SWT. Jadi kami memberi nasihat ini bukan atas dasar kebencian, ya kan? Saling menasihati
kita atas dasar saling menasihati kepada hal-hal yang baik, supaya kita ini selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian perlu kita menegakkan lagi, gimana hukum Allah tentang masalah zina. Kalau masalah yang kedua tadi, yaitu mencuri, seringkali orang menghalus-haluskan hukumannya. Orang yang ucapan-ucapan terhadap pencurinya. Kalau mencuri sedikit disebutnya maling ya. Pencuri gantinya maling ya harus ya. Tapi kalau mencurinya besar, banyak miliaran, itu disebutnya bukan pencuri, bukan maling, tapi koruptor. Kedengarannya halus ya. Ya. Dahsyat. Maling yang sangat dahsyat. Jadi menggoncangkan perekonomian ya, keuangan, dana yang semestinya semuanya ini datang dari Allah SWT. Di harta benda seluruh negara di seantero jagat raya ini jangan dikira, jangan dinyana bahwa itu hasil usaha manusia. Allah menyediakan di dalam bumi Allah ini. Dari dasar bumi dieksploitasi. Jangan dipikir ini dibikin oleh manusia, bukan. Emas, perak, seluruh hasil tambang itu saudara sekalian dari mana? Jadi Allah. Bahkan diri kita ini harus dipikirkan dari mana? Dari Allah. Allah yang menciptakan dari saripati tanah. Harus dipikirkan oleh kita. Jangan ingkar baik. Jangan ingkar terus. Kita ini gak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang ketiga, ingin kami menggugah hati kita semua. Bahwa di surat An-Nur surat 24 ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah ila akhiril ayat. Penzina perempuan dan penzina laki-laki, maka hukum keduanya mereka itu dengan masing-masing cambukan 100 kali cambukan. Ya, masing-masing 100 cambukan. Mi'ata jaldah. Jadi 100 kali jaldah. Jilid ya. Jilid itu asal kata kulit. Jildun. Biasa orang-orang dulu rupanya kalau bikin cambuk itu dari kulit sapi yang digulung, dikeringkan. Nah, itu jadi cambuk. Lama-lama kan lentur dia ya. Nah, itu. Makanya mi'ata jaldah. Masing-masing 100 cambukan. Wah, ini di luar batas kemanusiaan lagi nih. Orang sama-sama suka kok. Sama-sama merasakan enak kok dihukum ya. Nah, inilah kalau bicara syariat itu tidak berdasarkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara syariat, bicara aturan hukum, diimani dulu aturan hukumnya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta jagat raya, pencipta manusia beserta seluruh ya isi alam semesta ini. Jadi baru kita bisa fahami bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh menghukum, tentunya ada maksud yang lebih baik. Ya. Bukan sekedar efek jera bagi manusia, tapi lebih dari itu akan memperbaiki keturunan manusia supaya menjadi manusia-manusia yang terhormat, beradab, berakhlakul karimah. Jadi tidak sembrono dalam hidup ini. Harus ada aturan yang mengikat dengan cara yang halal, yaitu dengan menikah. Jadi bukan hanya senang yang laki, senang yang perempuan, terus asal keduanya sama-sama suka, nah, lanjut aja tanpa harus mengikuti syariat yang benar, syariat yang diatur dalam agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya ad-din di sisi Allah adalah al-Islam. Maka itulah para ikhwan akhwat rahimakumullah, mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, tiap-tiap tahun kita saum ini menggugah hati kita ini, meningkatkan kesabaran, terutama
sabar dalam bagian yang ketiga yang kami sampaikan tadi adalah sabar di dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang Allah nyatakan sebahagian hukum Allah diimani, sebagian diingkari. Itu Allah nyatakan ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau orang yang kafir pada semuanya menolak tidak benar-benar kafir, tidak. Inilah kalimat yang memberikan penegasan agar jangan sampai manusia itu bersikap skeptis, dalam bahasa Islam munafik, ya, lain di hati, lain di mulut, dan lain di perbuatan. Padahal kita sudah mengikrarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita mengimani akan syariat Allah SWT di Al-Quran, mengimani pula akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai yang menjelaskan duduk permasalahan pelaksanaan dari tata cara kita melaksanakan syariat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi demikianlah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.